Bagian warga masih mengungsi di asrama dan Polres Kodim 1702 Jayawijaya. Polisi telah menangkap 13 orang terkait peristiwa ini. Hasil pemeriksaan sementara, 4 diantaranya diduga terkait erat dengan kerusuhan. Di media massa, wartawan, dan kaum intelektual, berita yang kasih keluar bahwa TNI Polri terlibat pembunuhan masyarakat dan foto TNI anggota saya ada. Hari ini dan secara hati mendalam saya katakan tidak ada satu orang pun tentara pengawal saya yang tembakan peluru peringatan. Nanek koko, nonenggok. Baik, terima kasih Bapak. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh gereja, kaum muda, nuenakot, nalon roba, obokat, abokaret, jawa non reba, jawa noesik. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Sekaligus Ana nobat dua lani murid kami asotipo nanabat Andre noi warak mablo ba nagin warak arek kwe nanggen warak nakena werek kita puluk. Terima kasih. Wah. Secara pribadi dan institusi TNI, saya mengucapkan turut berduka untuk keluarga saya berduka hari ini. Saya secara pribadi mendalam berduka. Kemarin kejadian, narak kalau adik-adik ada, hari ini sebenarnya saya jadi mayat juga. Tertembak, no karakwe, no atame keate. Tuhan mau saya masih hidup, jadi hari ini saya ada. Terima kasih. Yang kedua, di media massa, wartawan, dan kaum intelektual, berita yang kasih keluar bahwa TNI Polri terlibat pembunuhan masyarakat dan foto TNI anggota saya ada. Hari ini dan secara hati mendalam saya katakan tidak ada satu orang pun tentara pengawal saya yang tembakan peluru peringatan. Tembak peringatan saja tidak. Tadi saya mendengar laporan TNI pembunuh penembak. Saya TNI yang Jomondau Haji, saya bertanggung jawab dan saya perintahkan anggota yang dampingi saya kemarin tidak ada satupun yang keluarkan tembakan. Peringatan ke ayat langit juga tidak. Terima kasih, Tuhan masih pelihara saya tidak mati kemarin, sasaran. Untuk penyelesaian masalah tidak bisa satu pihak, satu kelompok, tetapi Abo Yokotak dari tua-tua keluarga saya dari Ndula sudah bicara. Yang adik tadi bicara juga saya belum tahu, saya akan selidiki. Ini kaget kalau saya punya anak adik-adik kemarin terlibat, saya bebaskan. Yang selanjutnya dari Lani bicara penyerahan jenazah harus di Polres. Untuk semua jawaban yang atau pertanyaan disampaikan sudah diterima oleh kami dan Pak Bupati, Wakil Bupati Jayawijaya sudah bicara.
kami sudah terima. Tetapi satu hal yang mengganjal di saya adalah keluarga saya Lani. Penyerahan jenazah secara resmi dari Polres Jawa Tate. Kalau kami mengizinkan ke sana, tadi Nani Boinok, wamenaji hancur ergulle lega an kena keamanan banen. Tanda tanya kyo. Abang tinggi tuan pertanyaan tanggung jawab nak pergi wahai tujuh nora kebra, juh laga banen. Saya tidak mau terjadi 2019 kerusuhan Jakarta Lonet. Kawin ne malogan ini engkau. Hanya masalah sepele tapi hancur negara itu saya tidak mau terjadi dua kali. Makanya kemarin saya pasang badan mau saya mati pun terjadi karena saya tidak mau terjadi itu. Terima kasih. Anu ne abung goreng jigin lago. Abu yang otame pemerintah abu tanggung jawab dokter yang orang men de tinu anwan rongo lagi nambin digin lek abu akan nyem dito lu digin lek napa bueno sinau nako terima kasih wah selamat siang. Mulai ugunan hit keluarga korban semua itu juga silakan. Ada mulai itu Anda kembali di News Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, polisi menangkap 13 orang terkait kerusuhan di distrik Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua. Hasil pemeriksaan polisi, 4 orang diduga terkait erat dengan kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa tersebut. Usai kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa di distrik Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua, sebagian warga masih mengungsi di asrama dan Polres Kodim 1702 Jaya Wijaya. Polisi telah menangkap 13 orang terkait peristiwa ini. Hasil pemeriksaan sementara, 4 diantaranya diduga terkait erat dengan kerusuhan. Saat ini Polres Jaya Wijaya sedang mendalami ke-13 orang yang saat ini sedang dalam pemeriksaan. Memang 4 orang terindikasi terjadinya rusuh, yang sementara yang 9 masih dalam pemeriksaan. Sementara itu, 2 orang korban kerusuhan telah diterbangkan ke Medan, Sumatera Utara, dan 9 warga asli telah dimakamkan di TPU Sinagma. Ratusan keluarga korban dan simpatisan ikut mengantar 9 korban dari RSUD Wamena hingga ke pemakaman. Prosesi pemakaman dikawal ketat aparat TNI dari Kodim 1702 Jaya Wijaya.
Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Jumlah korban tewas dalam kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis 23 Februari 2023 bertambah dari 10 menjadi 12 orang. 2 korban telah diterbangkan ke Jayapura pada Jumat, yakni Albert Sitorus dan Ramot Siagian. Keduanya dimakamkan di kampung halaman di Medan, Sumatera Utara. Sementara 10 korban tewas diduga merupakan bagian dari massa yang terlibat bentrokan dengan aparat keamanan. Pihak keamanan mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan kerusuhan. Korban tewas yang merupakan warga setempat telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Sinagma, Wamena, Sabtu ini. Keluarga korban meminta penyelesaian secara adat dan hukum. Mereka juga menuntut pihak RSUD Wamena memvisum jenazah korban. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Sabtu mengatakan, situasi di Wamena berangsur kondusif meskipun pelayanan publik dan perekonomian belum normal. Situasi sudah aman dan terkendali, namun di beberapa tempat tadi siang hasil pantauan kami masih terlihat lenggang. Hanya beberapa masyarakat yang lalu lalang, namun masyarakat masih enggan untuk melakukan aktivitas baik itu usaha maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Diketahui kerusuhan di Wamena terjadi di daerah Sinagma pada Kamis pukul 12.30 WIT. Kerusuhan dipicu berkembangnya hoaks penculikan anak. Isu tersebut memengaruhi sekelompok orang menahan seorang pengendara mobil yang dicurigai sebagai penculik anak.